Paman Damai. Ya, silakan. Ya, itu tadi kakek Nabi itu Jesus only. Jadi bidat. Di kami di Protestan juga kami bilang bidat karena Jesus only. Dia apa namanya? Mereka itu masuk ke dalam ini apa namanya? Arianisme itu. Terus kemudian doketisme itu mereka tuh. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Mereka nggak percaya. Mereka hanya percaya Yesus adalah Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi mereka nggak percaya Yesus punya kodrat manusia. Makanya saya dari tadi saya mau kejar juga, cuman nggak apa-apa. Tadi sama Paman Damai juga sudah benar itu. Iya, memang Halo sih. Om Melki, Salve. Om Melki. Paman Melki, ada tamu itu Paman. Begini Om, Ya, Salve juga. saya jujur Om, kenapa saya kasih naik banyak ajabilnya begini. Saya kemarin malam tuh bertengkar dengan orang Advent. Dia mempertanyakan kenapa kita Katolik ini merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi saya sudah menjelaskan seperti apa yang saya tahu. Karena tanggal 25 Maret kami sudah merayakan kabar Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel itu dan segala macam. Saya sudah jelaskan sudah berbagai macam cara. Tetapi saya tanya kepada dia, kalau Katolik sudah memastikan diri bahwa Natal itu diterima tanggal 25 Desember setiap tanggal kami sudah merayakan Natal, saya tanya, kau punya gereja tuh mengajarkan kepada kau tuh Natal tanggal berapa kamu merayakan? Karena faktanya di dunia Yesus itu pernah dilahirkan. Tidak bisa jawab, hanya mengabang tidak pernah kepastian. Lalu saya bilang ini saya harus kasih naik sudah di loop. Tadi juga orang Pentekoste, orang Advent tadi masuk. Bla-bla terlalu bertengkar terlalu banyak saya kasih turun. Kita menyatakan dengan tegas kita punya agama mengajarkan 25 Desember ada Natal. Kau membantah tapi kau sendiri tidak bisa menunjukkan tanggalmu yang pasti menurut ajaran agamamu. Itu yang saya perlu cari tahu tuh di situ. Dari yang benarnya 25 Desember atau yang benarnya menurutnya kau punya tanggal itu atau tidak. Karena saya tidak berpikir-pikir lagi tentang saya fokusnya pada tanggal itu ya. Oke, kalau kau memandang Katolik itu adalah salah, tidak benar, tidak ada tertulis dalam Alkitab tanggal 25 Desember, kau tunjukkan yang benar menurut kau itu apa. Itu yang saya maksudkan. Ternyatanya dia ujung lari saya kasih ini banyak ajaran bidat bertebar. Saya menganggap dia bidat karena dia sejauh tidak jelas menunjukkan tanggal yang pastinya tanggal berapa. Begitu. Begitu. Intinya sebenarnya Kalau tadi Om Melki melawan Advent sebenarnya tadi itu karena saya sudah juga bertengkar terlalu banyak. Ini yang tadi Om Melki izin Om Melki. Yang tadi itu melawan Advent harusnya saya ganti enggak? Advent naik atau bagaimana? Iya. Kenapa semuanya kita babat sudah keseluruhan. Betul. Bingung kalau kita melawan begitu banyak, bingung. Tidak masuk ini repot. Yang tadi itu Jesus only, yang kakek Nabi itu Jesus only, JO. Jadi mereka kan nggak percaya bahwa Paman Damai lihat di VT-nya kakek Nabi. Mereka tuh di situ jelas tuh ada dia punya pernyataan bahwa mereka nggak percaya bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia. Makanya aku langsung bilang, tadi kan dia mention aku kan, Paman Damai ya. Iya Pak. Dia kan mention aku kan. Iya, tadi kan dia mention aku. Aku cuman bilang aku cuman ketawa aja, justru aku mau kejar dia tadi. Tapi Paman izin ya, tanpa sekali lagi tendensius ke personal, enggak. Just tadi penjelasan saya kan memang merujuk pada Protestantisme ya. Saya memang belum tahu apakah kemudian dalam konteks tertentu dia dipengaruhi oleh dogmatisme, modalisme kah, yang memang dalam sejarah Kristenan, kekatolikan itu sudah semuanya saya izin pamit dulu ya. Makasih semuanya, shalom. Bapak. Oh Bapak. Ya. Iya, mereka Nabi. Ya. Iya, Om Dami omong habis baru kau omong. Oke, lanjutkan Om Dami. Siap. Oke, baik. Saya ini Paman Nabi naik lagi ya. Iya, saya kasih nama.
Ya, saya berharapnya Bro, kalau kamu mau aja diskusi, sebentar Melki, sebentar, saya ngobrol sebentar boleh nggak? Izin. Gini bro, damai. Kalau mau diskusi, kamu paparkan saja ajaran Katolikmu itu gimana, yang bukan bidat. Jangan kamu mau mengajar Protestan. Kamu ajarkan ajaranmu Katolik yang kamu anggap lurus, yang kamu anggap dari para rasul itu dari mana, seperti apa, itu kamu ajarkan dulu. Kamu jangan bahas yang Protestan dulu. Kamu di sini nggak mengajar tentang Protestan, kamu bahas ajaran Katolikmu saja. Coba. Bukan, tadi Anda mengaku sebagai seorang Pentakosta. Jangan membuat satu framing lagi. oh, dia turun Nanti lagi. izin ya Pak Bandamai. Iya, izin Pak Bandamai. Kalau misalnya nanti dia naik lagi ya biar aku aja. Pengen tahu dia, kita korek dulu dia mengakui nggak Yesus sebagai manusia. Bisa. Supaya dalam posisinya ya masing-masing. Artinya dia sebagai misalnya yang berpotensi memahami soal ketuhanan itu seperti apa. Jadi dalam posisi itu aja. Iya, Kita betul. mungkin sedikit ya dalam tanda petik benar-benar fokus ke situ lah. Jangan dulu bawa denominasi misalnya. Tapi nanti Iya, betul. karena dia tanyakan judul kan. Iya. Akhirnya saya harus memulai dari standing position dia yang mengatakan juga sebagai seorang Protestan. Nah, ya saya bawa itu dong. Sulit ya, kayaknya memang perlu beberapa kali. Tidak bisa ya orang jika latar belakangnya itu seperti itu tiba-tiba berada di lingkungan yang lalu langsung menyesuaikan. Sulit ya. Perlu adaptasi. Iya, kan? betul Paman. Betul Paman. Saya Jadi berharap kalau sih mereka bisa ini kan adaptasi, tapi agak berat memang. Harus pelan lah, Paman Mereka- Mil bantu saya lah Paman. Paman. iya. Juma mau naik Juma. Naikkan Juma. Makan, nggak apa-apa. Tidak usah. Yang Cuma penting orang ngerti. Islam. Usah. Sih mau Enggak, siapa pun. dia mau naik, kenapa? Yang di luar Kristen nggak usah lah. Udah naikkan. Kalau Enggak, tidak naikkan mau. aja. Naikkan aja, Cuma enggak itu apa-apa. Islam. Ya, sudah Naikkan tahu aja, dia itu Melki. Islam. Dia sudah Naikkan. minta dan setelah Paman Melki, Islam. Naikkan. saya bisa Naikkan aja. pendapat. Paman Melki, saya bisa berpendapat. Begini, sebelum beliau naik, jika sepakat bahwa kemudian sekedar bertanya, silakan. Karena kami pun tidak akan bertanya untuk berpolemik. Kami di sini hanya akan menjawab. Jadi silakan bertanya. Sebatas bertanya. Kalau sepakat, silakan. Kalau benar itu Bang Juma ya, bilang aja, bisa misalnya. Karena Iya, sekedar bertanya, silakan orang bertanya. Tetapi sebatas bertanya ya. iya. Kalau misalnya dalam perjalanan nampak berpolemik dan saya akan tunjukkan indikasi-indikasi polemiknya dan itu terpenuhi, ya kita harus sepakat diturunkan. Bisa nggak seperti itu? Kalau benar Baik, Pak Zuma, selamat pagi Pak Zuma. Selamat pagi Sudah teman-teman. Ya. Baik, Pak Zuma. Jadi di sini roomnya Siap. sebenarnya hanya untuk channel sesama Kristen aja ya Pak Zuma. Tetapi Iya. kita hargai karena Pak Zuma mau naik ke sini, mungkin kita hanya beri kesempatan hanya untuk sebatas bertanya, tetapi tidak membuat satu kesimpulan atau membuat satu asumsi gitu. Baik Pak Zuma, silakan Pak Zuma. Oke, baik saudara. Ini Saya temanya ingin menarik. Salam kenal semuanya ya. Banyak ajaran bidat bertebaran. Oke, baik. Pertanyaan saya, agama Kristen secara global ini menurut Yahudi bidat atau tidak bidat? Menurut Yahudi Bang, silakan. baik, terima kasih ya. Salam kenal. Iya. Iya, salam kenal juga. Begini. Sabar Pak Zuma, kalau untuk itu ditanyakan kepada Yahudi Pak, karena kita di sini karena kita di sini adalah Kristen Pak, jadi mungkin ditanyakan kepada Yahudi Pak. Maksud saya gini Bang. Pertanyaannya apa? Maksud saya gini, Naik bentar dulu ya. sebagai seorang Kristiani pasti paham lah apakah Kristiani ini berasal dari
Yahudi atau agama Romawi kan gitu. Ajaran Kristen kan tidak mungkin berasal dari Romawi menurut saudara Kristen. Sumber satu-satunya adalah Yahudi. Maka pertanyaan saya, menyembah Yesus, menyembah manusia yang keluar dari kubur, Natalan dan seterusnya, menghargai salib sebagai jalan keselamatan, Tuhan turun ke bumi jadi bayi, lalu Oke. kemudian Roma, Galatia, Filipi, buku-buku yang kalian jadikan sebagai panduan dalam beragama Kristen. Pertanyaan saya, apakah itu semua adalah bidat bagi Yahudi? Silakan Begini Bang. Begini Jum, bisa nggak kau buktikan kalau Yesus itu keturunan Yahudi Jum? Sebentar. Bisa nggak Jum? Saya tidak Buktikan bisa. kalau Yesus itu Apakah punya mungkin dia Yahudi. keturunan Roma atau apa? Coba dijelaskan, atau orang Yunani Yesus mana itu ya? Bang, silakan. Paman Meo, sorry Yunani dari bukan mana? Kristen ini kayaknya nih. Paman Meo dari mana ya? Izin, Paman. Iya, saya tanya Juma nggak bisa buktikan kalau Enggak. Yesus itu keturunan Ini Yahudi. Paman Katolik. Kenapa Kristen jadi dia saya ini. yang ditanya ya? Sebentar, Paman Meo dari mana? Ini Katolik, Paman. Cuma Ya saya dari kami ini tadi. Katolik ya, saya ini Katolik ya. Salpe, Nah, salpe, tuh. salpe. Kami ini pengikut Salpe, Om Melki. Yesus, Nah tuh, pengikut para rasul, pengikut Nah. Yesus, pengikut Nah. Yesus. silakan Oke, dijawab. ya. Apakah Katolik Saya ini, dengan Yahudi, kami bukan apakah orang Yahudi. Saya apakah Katolik ini bagi Kami orang Yahudi Indonesia mengambil bidat? agama Katolik sebagai umat kami. Langsung dengar dulu. Silakan. Kami orang Indonesia yang mengambil Jim, Katolik Jim, sebagai Jim. agama kami. Titik. Kami Iya, iya, orang Om. Yahudi. Titik. Salpe, Om, salpe. Salpe, Om. Ya, pertanyaan saya, apakah Katolik itu bidat bagi Yahudi? sebentar dulu lah. Ini saya juga Tanyalah perdana sama orang Yahudi dan Jadi, sama orang Katolik. perdana saya aja Paman Melki, nggak apa-apa? Bisa Paman Melki percaya saya? Bisa? Jangan begitu dong. Sebentar. Iya, saya Percaya percaya. Yesus. Silakan. Saya ngajak beliau Karena naik. Saya abang dan saya menyetujui satu iman Katolik, saya untuk beliau percayakan. itu naik Jadi di sini. abang kami bertanggung jawab sama seperti juga saya jawab karena kami sama-sama Sabar, seiman sabar, Katolik, sabar, warga sabar, negara sabar. Indonesia. Pak Melki sabar dulu. Sabar. Pak Meo ini dari mana? Dari Katolik juga, Pak? Salpe, salpe, Om Metcelemut. Ah, nama kau susah. Oh ya kali. baik, sudah. Kalau begitu boleh. Silakan. Lanjut. Ya, dalam kitab Deuterokanonika, Bentar dulu mungkin lah. kalian nggak pegang kitab ini kan? Aduh, jangan ke sana ya. Potong Ini mengundang perdebatan. Bentar, kita ini hanya menjawab aja. Jangan, sebab pintu masuknya nggak gitu. Izin ya, Paman ya. Paman Meo. Siapa yang bisa memoderasi? Lanjut. Paman Melki ya. Bantu saya. Saya di awal meminta izin host yang sebelumnya tuh nggak mengizinkan beliau naik. Nah, saya memberikan alasan supaya dia bisa naik. Sekedar bertanya dan disetujui. Nah, jika dia bertanya, izinkan saya juga untuk jawab sedikit. Jika itu benar-benar bukan pertanyaan untuk berpolemik. Setuju nggak semua ini ya? Teman-teman Kristen, teman-teman Katolik. Setuju. Gini, menurut dari pertanyaan itu Paman bertanya, apakah dalam menurut Paman perspektif Yahudi terhadap kekristenan apakah bidat atau tidak? Begitu kan tadi kan? Iya, betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya menilai pertama dari pertanyaan dulu ya. Karena kalau bertanya seperti itu, logisnya itu ditujukan kepada orang Yahudi. Tetapi kami di sini dalam perspektif sebagai orang Katolik. Nah, jadi lihatlah ini sebagai perspektif kami sebagai seorang Katolik. Nah, apa perspektif kami dari pertanyaan itu? Pertama begini, kekristenan awal bahkan itu atau murid-murid Yesus sendiri dan kekristenan awal ke-70 murid itu adalah orang Yahudi semua. Paman berkata dalam perspektif Yahudi, kami bertanya, Yahudi yang mana? Atau Yahudi yang menerima Yesus? Yahudi yang mesianik atau yang rabinik? Detailkan dulu Paman, dari sudut pandang mana? Apakah rabinik atau yang mesianik, yang Kristen? Silakan. Oke, baik. Saya mengawali pertanyaan ini berdasar terhadap kajian yang ada di dalam kitabnya Langsung aja orang Paman. Yahudi. Ini kan pertanyaan informatif. Dari perspektif Yahudi yang mana? Ada baiknya jangan disangkal juga lah, biar Juman jawab dulu gitu.
biar kita bisa dengar. Bentar, Paman seorang Katolik izin? Bang Juma Katolik bukan? Bukan. Saya Paman Meo saya Katolik. Muslim, Oh, bukan. saya sama seperti Yesus. Saya tanya Yesus agak Muslim, dengar Yesus suara, soleh, kan? saya juga Dia dengar soleh. suara loh. Salve, Saya salve juga. Bang Juma ya, salve. Ya. Paman Meo Jadi kan gini saudara, saya memandang agak keluar alur takutnya. ya saya memandang ini dari perspektif kitabnya Yahudi, bukan dari rabbinik atau mesianik. Saya memandang dari kitabnya, misalnya di Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Kemudian Yehezkiel 44 nomor 6 nomor 8, orang-orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya Yahudi. Kemudian kitab mereka Keluaran 20 tidak boleh ada ilah lain dalam bentuk rupa manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Mereka ibadah sabat. Keluaran 31:14, dibunuh orang yang tidak melakukan sabat. Kemudian Kejadian 17:14, dibunuh orang yang tidak bersunat. Nah, pertanyaan saya itu menyeluruh. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini menurut Yahudi secara umum bidat, Abu Dazarah, atau Kristen ini adalah bagian dari mereka, dalam hal ini Katolik? Apakah mereka bisa satu tempat ibadah atau bagaimana menurut saudara? Silakan. Oke, baik ya. Ini ada kesalahan pemahaman sebagai seorang yang dalam tanda petik seorang Muslim ya. Ini Begini Bang Damai. Bang Bentar Damai dulu, begini Pak Bang. Meo. Jangan langsung disalahkan Bang. Karena si Juma mengutip ayat. Dan ayat itu jelas ada. Meo, dengar dulu Meo, kau tidak iya, setuju iya, kau. iya. Ya Om, ya Om. Izin ya Paman Meo ya, izin ya. Dengan Damai ini satu iman. Jadi saya anggap Damai yang menjawab sama dengan seperti saya menjawab. Paham ya? Saya belum tahu kau dari iman mana. Kau Kristen apa? Kalau saya tahu Damai ini Katolik, saya juga Katolik. Itu ceritanya. Salpe. Silakan. Saya jawab. Bukan. Satu itu sapaan aja ya. Dari tadi saya penasaran, Paman jujur bukan Katolik kan? Betul nggak? Paman Meo, betul ya? Supaya Bukan Katolik itu si Juma. Jelas ya? Kalau saya Katolik. Juma nggak Katolik dia. jika bahwa Paman ada pengalaman subjektif dengan beliau itu bukan masuk ranah kami ya. Kami di sini bicara dari mana? Kami di sini Katolik, nirum Katolik. Paman kalau Protestan ngaku aja Protestan gitu. Nggak apa-apa Bukan, juga. salpe. Jadi yang bukan Katolik itu Juma ya, bukan saya. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak mau jawab ya. Tapi semoga Paman bisa kondusif ya di sini ya. Oke, saya lanjut ya. Penting sekali untuk dibedakan itu. Keyahudian itu ada dua. Ada yang mengaku Yesus, menerima Yesus, dan ada yang enggak. Nah, kami bertanya dari tadi dalam perspektif mana? Secara jelas, kalau ambil perspektif mereka yang menolak Yesus, ya tentu saja kekristenan itu dalam pengertian bagi orang-orang sedemikian itu, kekristenan itu adalah yang sesat. Tapi bagi mereka orang-orang Yahudi yang melihat, mengalami tentang Yesus, meraba dengan tangan mereka, mendengar apa yang dia katakan, hidup bersama selama dia dalam perjalanan hidupnya, ya dia sungguh-sungguh Tuhan gitu. Sesederhana itu menjawabnya. Dan saya pikir sekali lagi semoga ini sekedar mau bertanya ya, bukan berpolemik ya. Semoga ini tidak dari awal kan Bang Juma disetujui untuk naik dengan catatan semoga tidak ada indikasi untuk mau berpolemik. Kami di sini hanya menjawab, tidak ingin bertanya juga. Kami dalam kapasitas untuk menjawab. Berarti alokasi waktu itu banyak di kami dong. Masakan seorang yang bertanya lebih banyak waktunya dibandingkan yang menjawab. Betul nggak Bang Juma? Iya betul, tapi saya belum apa-apa ini Bang. Baru bertanya. Iya, dan kalau bertanya ya tentu dijawab. Dan saya udah selesai menjawab. Silakan. Oke. Kalau kita berbicara mengenai Yahudi Mesianik, itu kan berdiri di abad ke-18, 19. Sementara yang saya bahas di sini adalah, yang saya pertanyakan maksudnya, adalah Yahudi dalam hal ini perspektif pengajaran Yesus di tengah-tengah kaumnya, di mana Yesus mengatakan ya harus mengikuti hukum Torah. Yesus dalam Matius 5:19 tidak bisa dihilangkan, dan kalau menghilangkan maka dia menempati neraka. Bahkan di dalam Lukas 16:17, sebelum langit dan bumi lenyap tidak boleh setitik pun dikatakan hilang. Nah yang menarik dari pertanyaan saya,
Di Matius 10:56, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa-bangsa dari domba yang sesat dari umat Israel. Makanya kembali kepada pertanyaan saya, apakah menurut otoritas Yahudi hari ini sampai mundur di abad pertama, agama Katolik ini bidat? Karena dalam kitab mereka Keluaran 20 nomor 4, jangan kau membuat patung misalnya kan ya. Sementara Katolik kan banyak patungnya. Apakah itu bidat menurut tradisi Yahudi? Itu Bang, silakan. Terima kasih ya. Tapi kalau Paman tadi membedakan betul apa yang saya jelaskan, pertanyaan ini sebenarnya udah bisa dijawab dengan sendirinya. Tapi saya repetisi lagi ya, saya ulangi lagi ya. Pertama begini, itu artinya kami harus pertanyaan yang pas adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang menerima tentang Yesus itu. Sudut pandang mereka kenapa atau apa yang menjadi alasan kenapa Yesus itu justru diterima sebagai Tuhan. Kalau Paman memaksa saya untuk berada di sudut pandang sebagai orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, saya bukan Yahudi. Saya adalah orang Katolik yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, tentunya pertanyaan yang paling pas, mengapa kami percaya? Alasan kenapa kami percaya apa? Harusnya itu. Karena Paman bertanya bukan pada tempatnya kalau bertanya pada mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Kalau dalam perspektif kami bisa jawab. Tapi ini bukan dari sudut pandang kami. Tapi kalau Paman mau dengar saya jelaskan. Begini ya, kenapa ada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus? Karena kalau kita baca di dalam kebijaksanaan Salomo yang juga Deuterokanonika ya, itu dalam kekristenan. Kenapa ditolak, tidak diterima oleh orang-orang Yahudi? Karena di situ bahkan sudah dinubuatkan yang akan menghukum, yang akan membunuh Yesus itu yang adalah anak Allah, itu bukan orang lain Paman, tetapi orang Yahudi sendiri. Ini adalah satu yang sangat menyakitkan, satu hal yang sangat menyakitkan terhadap nubuatan ini. Membuktikan bahwa ternyata yang membunuh dia adalah bangsa yang dipilih Tuhan sendiri loh. Mereka secara konsekuen kalau menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka harus, kan faktanya mereka juga yang membunuh dia. Kalau begitu konsekuensi logisnya, mereka juga harus mengakui dia sebagai anak Allah. Dan ini menyakitkan untuk orang Yahudi. Itu pertama, dalam perspektif kami. Nah sekarang izinkan saya untuk menjelaskan perspektif kami sebagai seorang Katolik. Kenapa kami percaya dia sebagai Tuhan? Bisa nggak Bang Juma? Iya silakan. Dan apakah lanjut ya. Endingnya nanti apakah Katolik ini bidat dengan pandangan Yahudi? Kalau saudara mengatakan Yahudi yang mana? Saya udah bilang tadi kan, Yahudi yang mana? Yahudi secara keseluruhan Bang. Mesianik itu bukan Yahudi. Ada terbagi dua tadi kan. Kami itu Mesianik mengakui baru muncul. perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu jelas dikatakan telah lahir bagimu itu apa? Yesus Tuhan di kota Daud. Bang Melki. Kok paham itu tidak? Itu salah terjemahan Anda keliru itu. Pengajaran Katolik itu pada perjanjian baru supaya kau tahu semuanya. Yang lahir itu manusia yang diurapi Bang. Untuk orang Yahudi khusus spesial. Saya Paman bisa. Makanya saya bertanya, Iya, itu ramalan-ramalan Tolong di-mute Paman. khusus. Kau paham? Bang Melki. Tuhannya Yahudi nggak mungkin Saya, Bang. lahir gitu. Bang Melki. Sekian Baik. kali ya, minta tolong bantu saya Paman. pembicaraan ini ya. Pada Mei sertamu Pak Melki. Ya, dan sertamu juga. Biarkan pada Mei sertamu dengan Bang Suma ini berdiskusi. Tetapi di sini perlu ditekankan juga. Semut. Ya, Saya baik. Katolik, kau juga Katolik. Biarlah Om Damai yang menjawab. Kita satu suara. Biarlah Om Damai yang menjawab. biar saya yang menjawab Om Oke, saya Melki. kembali ke Damai. Kita sama-sama Om Katolik. Melki, salpe. Baik. Biar sepakat. Meo yang Jadi jawab Om Melki. Silakan. Saya lah Om Meo. Jadi moderator di sini Paman Melki ya. Misalnya, yang saya tahu Katolik Untuk memoderasi ya. Damai, karena ini saya belum tahu agama mereka apa. Yang saya sudah tahu Katolik itu Michel Mood, saya dan Damai. Biarlah Om Damai yang menjawab karena kita sama-sama Katolik satu suara, jangan banyak suara untuk menjawab pertanyaannya Bang Suma ini. Begitu ceritanya.
Setuju Om siap, Melki, siap. setuju. Siap. Jadi gini ya Bang Suma. Bang Suma, sebelum kita ini bertanya lebih lanjut, perlu memahami antara kata Yahudi dengan Yudaisme. Yahudi itu adalah etnis ya, sementara Yudaisme itu adalah aliran kepercayaan agama yang ada di salah satunya di Timur Tengah. Jadi itu dulu, sebelum membuat pertanyaan harus mengerti dulu perbedaan antara kata Yahudi dengan Yudaisme. Baik, terima kasih, lanjutkan Pak Damai Sertamu dan Pak Bang Suma. Baik ya, saya udah jelaskan sih tadi kenapa dalam sudut pandang Yudaisme ya. Tadi Paman udah bantu membedakan dengan Yahudi. Tapi awalnya ternyata yang dimaksud oleh Bang Juma itu adalah Yahudinya. Makanya dia mengeneralisir kan. Padahal Yudaisme itu beda dengan Yahudi sebagai sebuah etnis, ras, suku gitu kan. Beda loh. Kayak kita Indonesia inilah, kita mungkin punya ras gitu kan sebagai seorang Indonesia. Tapi dalam pemahaman ketuhanan kan ada beda-beda juga kan. Ada yang Katolik, ada 6 lah begitu. Sesederhana itu Bang Juma. Ya, izinkan saya untuk lanjut pada pertanggungjawaban kenapa orang-orang Kristen itu memandang Yesus sebagai sungguh-sungguh Tuhan atau anak Allah gitu, Paman. Bisa kan? Sebentar Damai, sebentar. Gimana kalau saya jawab mendekatkan ke Yahudi dan dengan Katolik? Soalnya ada. Bukan artinya Yahudi itu tidak mengenal Katolik. Boleh? Kan tadi udah dijelaskan ya Paman ya. Kita tidak bahas Yahudi di sini, tetapi Yudaismenya. Ini pertanyaannya Bang Juma nih. Kan gitu. Apakah menurut Katolik? Kan gitu. Apakah menurut Yahudi Katolik itu beda? Enggak, saya belum dapat penegasan itu soalnya. Takutnya Paman juga mengambil sudut pandang tapi bukan Katolik kan ya. Kami Sabar Pak Meo ya. Ini biar sekarang ini kita serahkan diskusi untuk sementara Pak Damai dengan Bang Zuma. Nanti jika misalnya memang ada yang Pak Damai serta ini sudah memberikan siapa saja yang untuk memberikan jawaban, untuk Bang Zuma bertanya lagi, oke, nanti itu tergantung dari Pak Damai serta gitu. Jadi begitu ya Pak Meo ya. Jadi kita biarkan ini kondisi Pak Damai dan Bang Zuma dulu yang untuk berdiskusi. Baik, Bang. Boleh saya kerucutkan pertanyaan saya, Bang? Oh ya, silakan Pak Suma. Oke, jadi gini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel ini terpecah menjadi dua. Yang pertama yang menerima Yesus, yang kedua yang menolak Yesus. Yang menerima Yesus tidak menuhankan Yesus. Sebagaimana pengakuan Yesus, Yohanes 17:8, segala firman kau berikan telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka mengakui bahwa percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kepercayaan orang-orang yang menerima Yesus, Yesus utusan Tuhan. Di situ Paman, Bang Juma bisa interupsi? Sabar Bang. Paman mengatakan bahwa yang menerima Yesus adalah mereka yang menolak ketuhanannya kan? Sorry. Yang menerima Yesus itu mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak lebih daripada itu. Sementara yang menolaknya tidak menuhankan dia kan? Iya betul. Sementara yang saya selesaikan dulu. Sementara yang menolaknya, dialah yang menyalibkan. Setelah ada hasil dari penyaliban, materi penyaliban inilah yang dijajakan kepada Roma sehingga Roma mendirikan agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari kelompok-kelompok yang menolak Yesus. Contoh penyaliban diterima, kelahiran diterima, kemudian sebagai Mesias pun diterima dan seterusnya. Padahal perspektif yang muncul pada Katolik terhadap ajaran Yesus itu berbeda. Maka muncul pertanyaan saya, apakah... Saya langsung potong ya Pak Suma, jangan berpolemik, membuat pertanyaan Pak Suma. Saya langsung potong Pak. Ya, itu keadaan di lapangan Pak. Langsung buat pertanyaan Pak Suma. Jangan pertanyaan berpolemik. saya, Terima kasih, baik. Pak Suma, ya. Pertanyaan saya, yang menjual penyaliban kepada Roma, apakah orang-orang yang menerima dia atau orang yang membenci dia? Silakan. Baik ya, pertanyaan sederhana tetapi jawabannya juga terlalu sederhana sih. Pertanyaannya adalah orang-orang yang menyalibkan dia, apakah orang-orang yang menolak dia atau yang menerima dia? Kan begitu kan? Yang mengajarkan kemudian penyaliban kepada Romawi, apakah murid yang menerima segala firman atau mereka yang kemudian membenci Yesus sampai berujung kepada penyaliban, dan setelah penyaliban
mengajarkan penyaliban ini sebagai penebusan dosa kepada non-Yahudi. Lahirlah Katolik. Seperti itu, Bang. Coba saya bantu menyederhanakan ya pemahaman ya. Apakah begini bisa dalam pertanyaan seperti ini? Bang Juma lagi ingin memahami dalam sebuah pertanyaan, apakah yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia atau justru orang-orang yang percaya? Kan begitu kan, betul nggak? Supaya saya tadi menangkapnya ini pertanyaan sederhana, tapi semoga selaras ya. Betul nggak pertanyaannya gitu? Ya, kalau yang menerima Yesus kan tidak mungkin menyalib Yesus, Bang. Justru mereka yang menolak Yesus lah yang menyalib Yesus. Lalu yang mengajarkan penyaliban ini sebagai karya penyelamatan itu adalah orang-orang yang kemudian di luar daripada orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Seperti Paulus misalnya. Paulus kan tidak terima Yesus. Nanti setelah penyaliban ada misinterpretasi. Yang mewartakan tentang Yesus adalah orang-orang yang apa tadi? Jadi gini, murid Yesus kan setelah menerima semua firman. Yohanes 17:8. Setelah murid-murid semua menerima firman dari Yesus, mereka berkesimpulan Yesus adalah utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus itu hidup kekal. Dan itu diterima muridnya. Nah, sedangkan kelompok yang lain, kelompok yang satunya adalah kelompok yang memusuhi Yesus. Nah, kelompok yang memusuhi Yesus inilah yang kemudian berhubungan dengan Roma, lahirlah agama Katolik. Gitu maksudnya, Bang. Jadi menurut Cuma kau keliru besar. Matius 16:18 itu apa? Baca itu Matius 16:18 itu apa ya? Kau jangan berpikir menurut kau punya otak ya, Suma ya. Kau dengar dulu ya. Matius 16:18 itu kau baca di situ tuh. Itu apa tuh? Hah? Coba ini. Apa tuh? Yesus mendirikan apa di atas Petrus itu apa? Kau baca? Iya. Saya boleh Lihat ini Matius 16:18 tuh. Petrus itu jangankan Kami yang didirikan langsung oleh Yesus. Makanya kami percaya dia itu. Matius 16:18 ayatnya kau lihat baca. saya menurut pengetahuan saya yang belum tahu ya. Petrus itu disuruh mendirikan ajaran Yesus bukan ajaran Paulus, Pak. Saya bisa, Paman. Iya. Petrus disuruh melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus bukan ajaran Katolik, Bapak. Yesus di dunia itu berbeda tahunnya. Kau paham itu tidak Suma ya? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Terakhir lah ya, Paman Melki ya. Saya sebagai sebuah ini juga. Paulus juga mengakui di dalam Galatia 2:8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Tolong di mute dulu, Bang Juma. Oke. Saya ngomong dulu sama host. Shalom. Ada Juma. Bentar ya, yang baru. Juma udah dulu ya. Silakan. Aduh. Petrus untuk orang-orang bersunat, Tante Melki. Diturunkan dulu teman-teman yang Menurut Paulus, Petrus itu diutus untuk orang-orang bersunat, bukan untuk nggak ada narasinya untuk orang bersunat. Paulus yang mengatakan Galatia 2:8, silakan baca. Ini cuma nggak dibilang. Silakan baca Galatia 2:8. Paulus mengaku Petrus untuk orang bersunat dari umat Katolik loh. Jadi teman-teman bukan Katolik minta tolong ya. Orang Yahudi yang disunat, orang Kristen tidak disunat. Iya, betul. Makanya Petrus untuk orang bersunat, bukan untuk Kristen. Paman Melki. Sudah. Paman Melki kita jawab aja. Paman kan kayaknya ini Tante Melki kenapa teriak? Paman Melki. Santai aja, santai. Bang Juma di mute dulu lah, Bang Juma lah. Saya ngobrol sama beliau dulu, yang lain. Iya, oke. Oke, Paman Melki, sebentar, Paman. Bisa nyimak suara saya, Paman? Paman Melki. Dengar. Bisa ya?
saya udah bilang kan, Iya. saya itu mengajak beliau untuk diizinkan naik. Harapan saya adalah saya akan diskusi dengan beliau dengan persetujuan Paman Melki, karena dari awal kan Paman Melki kan berusaha untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi diskusi yang ujung-ujungnya sifatnya tuh polemik kan nggak bagus kan. Nah, Iya, betul. jadi saya Betul, gini ya. sampai pada batas tertentu kalau saya ukur berdasarkan pertanggungjawaban, saya akan sampaikan alasan saya. Ini pertanyaan ini udah polemik. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan sebagaimana kesepakatan di awal. Silakan Bang Juma naik, sekedar bertanya, selesai. Karena kami akan menjawab. Nah, pertanyaannya kan normalnya terlahir dari sebuah rasa ketidaktahuan kan. Tapi kalau kemudian ternyata arahnya bukan untuk memahami, biasanya orang kalau nggak tahu dia ingin paham. Tapi kalau tidak tahu dan tidak ingin memahami, itulah polemik. Dalam kriteria itu, ini kami turunkan. Kami tadi lagi diskusi bukan dengan teman RT 6. Ada juga di sini RT 6 yang naik, teman-teman Muslim, tapi perbincangan kami ya bukan seperti ini. Gitu. Setuju nggak ini Bang Juma? Jadi maksudnya nggak ada jawaban ini teman-teman. Gimana Saya mau sih si jawab, Damai tapi ini? sebelum Aja di sini si Juma. sebelum ke pertanyaan, ke alur diskusi, kita anggap penting dulu sebuah prinsip yang mendasar loh. Justru Paman saya ini cari bukan dasarnya, mau polemik, saudara. kan? Ini bukan mau polemik kan? Saya tanya dulu. Di sini Iya, bukan bukan. mau polemik, betul? Bukan. Sekedar Saya bertanya, menggali. betul? Saya hanya sekedar menggali sejauh mana kevalidan Katolik ini sebagai agama di luar Yahudi, kan gitu. Oke. Disebabkan tidak adanya nabi Batas itu dan ya. tidak adanya kitab suci yang diutus oleh Elohim Jangan kepada dulu, kalau orang-orang ini udah Roma narasi, gitu, Bang. udah narasi yang tidak berdasar. Nanti kami uji loh. Ya Terlalu silakan banyak aja. Emang ada kata-kata, nabi tapi untuk Katolik? Kalau Emang ada nabi untuk bangsa Roma? Kan tidak ada, Bang. Oh ini Kalian- antara diskusi kalian Muslim hanya dan mengambil remah-remah. Katolik gitu ya. Mengambil remah-remah Nggak, yang tar dulu, jatuh Bang dari Juma. meja Bentar dulu, Yahudi, Juma. kan gitu poinnya. Bentar dulu Juma. Berarti Iya. ini diskusi antara Muslim dan Katolik ya untuk Sekedar bertanya, Mbak. Saya Oke, sekedar oke. bertanya. Oke, lanjut Marmar Juma, ini baru lanjut. naik ya. Gua dukung lu. Gini. Gua dukung lu Juma kali ini. Diam, Beneran. Marmar diam. Nanti Lanjut, saya lanjut. Iya. Saya di sini moderator. Saya turunkan Udah, jawaban diam Anda. dulu. Ya, Siapa kau sih diam kamu? dulu. Saya moderator. Ya, tolong kondusif. Jadi begini ya, di sini Begini ya, Bang kami Juma, kita Katolik ada izinkan 3 untuk- orang di sini, Michel, Damai, sertamu dan saya. Saya sudah mengatakan, kami punya juru bicara di sini adalah Pak Damai, begitu cerita. Jadi kalau Pak Damai bicara, saya tenang, Michel juga tenang, begitu cerita. Menjawab pertanyaan semua. Begitu kalau Ya, saya lihat jadi- sudah terjadi, bagaimana sudah menjadi framing, saya terpaksa harus turunkan, begitu ya. Begitu kami mau Ya, menjawab jadi gini, pertanyaan Pak. semua. Ya silakan Jadi, ditanya. yang Silakan dijawab. teman-teman yang dari lain, tolong untuk bisa menghargai diskusi antara Bang Damai dengan Bang Zuma. Jadi biar kita dengarkan kira-kira perbincangan seperti apa. Tetapi ini bukan diskusi. Bang Zuma hanya diberikan kesempatan untuk bertanya tanpa harus berpolemik. Karena kalau berpolemik pasti akan menimbulkan suatu perdebatan yang akhirnya berujung kepada hal-hal yang kurang kondusif. Ya, kenapa? Teologi antara orang Kristen dengan Islam itu kan pasti berbeda. Sepakat ya Bang Zuma ya? Oke. Iya, sepakat. Oke, lanjut. Gimana tadi pertanyaannya Bang Juma ya? Lagi ini sebenarnya pertanyaan yang sifatnya sekali lagi menurut saya informatif. Ada dugaan dari Bang Juma, sebagai sebuah dugaan kan wajar kan? Bang Juma bukan Katolik. Jadi posisi di luar untuk sekedar menduga-duga itu normal ya. Itu manusiawi. Nah sekarang ini jumpa dengan kami orang Katolik. Kasarnya ya orang dalam kan. Penjelasan kami begini. Sejarah kekristenan itu di awal saya jelaskan muncul dari orang-orang Yahudi. Bahkan sebagian, bukan sebagian, semua murid-murid Yesus sendiri, para murid, orang-orang yang itu adalah orang-orang Yahudi, bukan yang lain. Dalam perjalanan selanjutnya kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia.
kan terjadi Paulus ke bagaimana kemudian ke orang-orang Yunani, orang-orang di Antioquia, orang-orang di segala bangsa, sampai ke ujung bumi yang pada masa itu istilah ujung bumi dimaknai sebagai Roma. Karena juga artinya sejak awal juga kekristenan awal itu bersentuhan dengan pagan, orang-orang Roma, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kita lihat dalam sejarah kekristenan awal itu dipersekusi. Ceritanya terjelas di dalam. Halo, tolong di Paman Melki. Di sana tidak ada. Paman Melki. Izin di mute Paman. Duitnya siapa punya? Paman Melki, izin di mute Paman. Oh, Iya, murid saudara saya Melki ini laki-laki rupanya. Saya nih laki-laki, hanya suara saya tuh Oh. begitu. Jadi Oh, sorry. hati-hati ya. Kurang ajar nih Jumaan. Sorry. Kan saya tak tahu. Suara gitu. saya Maaf. alamiahnya sudah Baik. begitu ya. Saya laki-laki ya. Iya, maaf. Kita lanjut aja ya. Siap, Kita lanjut siap. aja ya. Ya, Baik. menghargai supaya Kan saya enak masih kalau saya manggil tante secara atau positif apa. ya. Makanya saya kaget kok dipanggil paman gitu loh. Dari tadi loh saya nyapa dia Kau paman sudah loh. tahu toh? Tadi Iya, loh, tapi di Pakai kuping tante saya lagi beliau ya, perempuan sudah lah. tahu. Sorry, 30 lanjut. menit ya, 30 menit. Nah, saya justru akhirnya bertanya-tanya, Bang Juma di sini mau ngapain sebenarnya kan? Ya, saya Jangan gitu lah. dibawa Kita oleh ini bukan anak perasaan- kecil semua ya. Saya lanjut aja perasaan- menjawab. Suma, kau dengar dulu Suma ya. Tadi kan kau muncul, kau minta dinaikkan. Saya tanya, itu sebaiknya terus dinaikkan. Jawaban Karena dari saya pertanyaan tahu, saya nggak ada. kau ini kan muslim, saya sering mendengar kau. Itu aja, Tapi Paman. teman-teman di atas bilang bisa dinaikkan, tapi kau punya posisi sebagai bertanya dan yang menjawab adalah Pak Damai. Begitu, bukan menjawab saya dan Boleh Mikael. saya Ini sederhanakan yang pertanyaan sekarang saya? orang Katolik dalam sini. Supaya tidak melebar, Karena supaya ini nggak butuh roomnya waktu banyak. Katolik, begitu ceritanya. Saya Begitu sederhanakan ceritanya. pertanyaan Jadi saya bilang, boleh. Oke Mikael, kau diam, saya juga diam. Yang menjawab adalah Damai sertamu. Kita satu suara. Begitu ceritanya. Menjawab pertanyaan. Makanya kau dinaikkan. Begitu ceritanya. Oke. Saya sederhanakan pertanyaan saya boleh? Silakan ya, silakan. Oke, baik. Ya. Terima kasih Saudara Damai. Jadi supaya tidak melebar, mungkin pertanyaan saya juga melebar dan meluas. Saya sederhanakan gini. Apakah orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang makan babi, boleh merayakan Natal di sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak merayakan Natal di sinagoge? Bisa nggak orang-orang tidak bersunat makan babi masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya Yahudi? Silakan. Oke. Ini soal lama. Harusnya pertanyaannya, bisakah orang Kristen merayakan Natal? Orang Yahudi nggak merayakan Natal. Mereka nggak percaya Yesus kok merayakan Natal. Pertanyaan yang pas adalah, bagaimana pertanggungjawaban orang Katolik dalam merayakan Natal? Harusnya begitu loh. Merumuskan pertanyaannya kok agak sulit gitu mas. Saya sorry ya, saya harus pada pernyataan ini mungkin sedikit, tapi saya pikir ini masih sebatas argumentasi kita berdiskusi ya. Karena dari rumusan pertanyaan itu kontradiksi pada dirinya loh. Masa orang Yahudi merayakan Apa saksinya ke dia lagi? Kenapa Saksinya diturunkan ke dia Om Suma Melki? ya. beliau nggak Dia yang host turun sendiri, turunkan. bukan saya turun. Saya Suma, kau yang turun Jelas sendiri ya. ya. Karena Kau yang saya turun sambil sendiri. Mana dia menjelaskan loh. bernama lagi Suma sekali dulu. Suma tuh Kabur dia ya? turun sendiri, bukan saya turunkan dia. Suma, kau dengar itu Suma? Nggak apa-apa. Lompat Karena dia ya. bagi saya sih Lompat dia gini, Om Melki. orang yang bukan orang Kristen lalu memaksa berbicara tentang kekristenan, potensi nggak jatuh, potensi dong. Potensi tidak jatuh pada ketidakpahaman secara utuh, potensi juga. Potensi tidak mengenali tidak tahu apa yang dibicarakan, potensi juga. Dan terlihat jelas tadi dari cara dia membawa ayat seakan-akan
Tripiking ya. Enggak, baru lagi sebentar. Sebentar ya. Damai, bentar. Oke. Saya yang kick si Zuma. Kenapa emangnya? Ada yang bermasalah dengan saya kick Zuma? Ada yang bermasalah? Ada yang bermasalah? Tidak bermasalah. Hilang dong dari Iya, diskusinya ada yang jadi. bermasalah kan kalau saya yang turunkan Zuma. Zuma itu jadi untuk hilang apa kalian diskusinya. dengarkan? Orang-orang Saracen kayak kalian itu pikirkan bentar lagi sholat Jumat, apalagi dia lagi pria. Sok-sokan ngomong sih tentang iman dia, tapi dia aja nggak sholat Jumat. Suruh dia sholat Jumat. Takut, panik. Apa yang harus kutakutkan? Apa yang harus kupanikkan? Gak ada yang kutakutkan, gak ada yang kupanikkan nih. Kalian datang ke sini nih, kalian datang ke sini. Nih, kalian datang Ibu, ke sini. begini Ibu. Nih, ini Ibu, paroki saya Halim. sebenarnya Pak, bentar Paman Ibu. Melki. Kalian datang ke paroki Halim ini, datang ke sini. Tempat para tentara di sini. Kita duduk sini aja. Panik. Ngapain panik sini? Itu. Saya tunjukkan. Ibu, Datang sini. saya sebenarnya bermulanya begini Ibu. Saya bermulanya tadi malam saya debat dengan orang Adventis. Dia mempertanyakan kenapa kita Katolik itu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi saya sudah penjelasan-jelasan. Nah, dia tidak mau terima. Langsung begini, oke. Bentar, Katolik Paman Melki, bentar. Desember. Nih, screenshot ini. Screenshot. Ke pangkalan TNI AU. Saya besarkan. Tuh. Ada yang mau ke sini? Islam ada yang mau ke sini? Hubungannya apa Islam ada ini? yang mau ke sini? Hubungannya apa Kita ini? diskusi. Minal. Ada Islam yang mau ke sini? Lalu saya bilang, Nah, ini nggak nyambung ini. Ini diskusi antara damai dan Katolik sudah tetap rumah. Gitu. Desember sebagai hari raya Natal. Mau Advent itu tetap kau punya hari raya Natal itu tanggal berapa? Tidak bisa jawab. Itu yang buat saya jadi panas. Saya kasih tahu banyak ajaran bidat bertebaran karena itu Islam mau bahas tentang berawal dari Natal, situ. kalender aja, Paman Melki. Islam mau bahas tentang Natal, tanggal Iya. Natal 25 Desember. Mereka aja masih hidup tanggal 30. Di tanggal 31 Oktober tahun 2025, kalender Masehi. Yang dibuat oleh Santo Dionysius, uskup dari gereja Saya bilang Katolik. kalau kami sudah Sadar diri. Katolik itu kami terima. Bentar dulu, Paman Melki. Tanggal. Bentar. Kamu menetapkannya tanggal berapa biar jelas, jangan abu-abu sehingga kita tahu toh. Ini Natalnya orang Adventnya begini, Natal orang Katolik begini, begitu daripada kita bertengkar karena tanggal. Ini kan Nah, tidak ada iya. gunanya, nanti hanya bertengkar dan 25 Sebentar, Desember. Paman Melki, bentar ya. Aku mau ngomong. Kalian mau bahas tentang tanggal 25 Desember dengan kita. Sedangkan kamu hidup di tanggal 31 Oktober tahun 2025. Di jam 11:13. Kalender Masehi yang dibuat oleh gereja Katolik oleh Uskup Dionysius. Uskupnya orang Katolik. Sok-sokan mau bahas tanggal 25 Desember. Kalau saya bahas nanti sama kamu, kenapa perubahan dari Maret jadi Januari untuk awal tahun? Ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab kan? Karena awal tahun itu bukanlah Januari, tapi Maret. Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa di peralihan? Jadi sok-sokan mau bahas tentang kalender tanggal 25 Desember kalian semua. Nah, Jumat tadi kemana, Melki? Iya. Belajar dulu kalender, baru Jumat tadi kemana bicara. Jumat tadi? Sadar diri, kalian tuh masih hidup di tanggal 31 Oktober tahun 2025. Si Jumat mana Jumat? Bu Mina, si Juma kemana dia? Saya turunkan, nggak penting Oh, iya. untuk dengarkan orang seperti itu. Oke. Orang konyol kayak gitu masih hidup di kalender Masehi masih banyak bicara. Ya nggak usah diladenin. Begitu. Dewa Matahari, Saya sok tahu mau kamu kesana. Dewa Matahari. Saya tanya dulu di dalam room ini di dalam ada berapa orang Kalau di kalian atas tidak ini? tahu Saya namanya Dewa Matahari itu nggak usah banyak cerita lah. Aduh. Peralihan Oh, dia bilang tahun dan begini, tanggal Ibu. aja per minggu aja kan nggak tahu. Adanya
Ibu dia bilang begini, kami telah mendeteksi adanya ketidakselama live Anda saat ini, selesaikan verifikasi. Itu maksudnya apa nih? Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan. Itu di report namanya. Coba kok ada menjawab. Di report. Yang bilang itu adalah Dewa Matahari, coba naik ke atas. Yang ya, yang mengatakan tanggal 25 Desember itu. Bentar ya. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini. Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan. Saya tidak tahu caranya bagaimana nih. Live saat ini. Yang bilang panik itu coba naik aja. Saya mau nanya sama kamu, peralihan dari Maret ke Januari sebagai awal tahun itu kalian bisa jawab? Jarak langit pertama dengan langit kedua sekian jaraknya, langit kedua dengan nggak ada, karena memang Tetapi kenosis itu artinya ya mengosongkan, bukan ya. Kenapa Edis nggak mungkin sama dia, nggak aku bilang itu. Kenapa Edis nggak mau menaikkan diri komalnya? Edis nggak mau. Uang penonton itu sebagian mengalir kepada panti asuhan itu, nggak mau dia. Iya, emang orang kikir anjir. Iya, ngeri kali dia. Jawab dulu semuanya. kasihan kamu. Itu guru kita and the best, Bang Juma. Ya, sekarang begini. Zuma ada ajarkan tidak? Kenapa Maret itu bukan lagi awal tahun bagi kalender dunia? Kairo, Ada yang bisa jelaskan? bisa menjawab ini nggak? Pertanyaan atau bisa menyanggah? Bisa Takbir buat Bang Bukan, Zuma. kami tidak mau Bisa menjawab cuman takbir. Aduh. Gak ada yang bisa jawab. Kenapa awal tahun sekarang itu adalah Januari bukan Maret? Seperti kalender tertua di dunia. Orang bagaimana supaya bisa lanjut ini? Berakhir dalam 1 menit kami telah Jelas memang orang-orang ini cuma takbir. Ya suruhlah Zuma sini lagi. Tidak yang dari TikTok. Ya, gimana Dewi Aritonang? Kamu bisa jawab pertanyaan saya? Halo, Dewi Aritonang? Bisa jawab? Pertanyaan saya, kenapa awal tahun itu adalah Januari dan bukan Maret? Gimana orang ini tidak konsisten menggunakan kalender bulan ya? Enggak usah ke sana. Sekarang kamu jawab dulu. Kalau mau bahas kalender, kamu jawab dulu. Kenapa peralihan Maret ke Januari? Januari menjadi awal tahun dan bukan Maret. Loh, tadi kan dibahas tentang kalender. Tidak bisa. Nggak bisa jawab. Ibu, turunkan. Nggak bisa jawab ya sudah. Turunkan. Pertanyaan saya simpel. Oke aja lu. Pertanyaannya simpel. Kenapa ada perubahan aja kalian nggak bisa jawab? Mau bahas tanggal 25 Desember. Suara Om Dekecik. Oh, Dekecik detektif. Ayo Zuma, kamu bisa jawab pertanyaan saya tidak? Ada Kenapa? orang antar cucian Jawab dekat dulu, pangkalan angkatan laut, buka kamera Zuma, ngapain? kamu Antar ketika cucian mau buka bahas kamera tentang ngapain? sesuatu hal, kamu harus paham dulu. Ngapain antar Sekarang cucian buka kamu kamera? jawab, kenapa peralihan kalender yang awal tahun itu adalah Maret menjadi Januari? Kamu bisa jawab. Apanya ini? Bahas apa ini? Yang saya bahas Bisa tadi tidak? pertanyakan tadi pertanyaan saya lu. Bisa tidak? Apakah Bisa orang tidak? Kristen? Kenapa Apakah orang peralihan? Kristen
bisa Sebentar. merayakan Natal di Nah sinagoge. iya, ini kita akan bahas Bisa sampai ke sana. nggak? Sekarang aku Kalau pertanyaan kalian sama bukan kamu. bidat. Sebentar, ini kalender, kita akan bahas kalender. Kenapa peralihan antara Januari dan Maret? Januari menjadi awal tahun dan bukanlah Maret. Sedangkan kalau zaman Musa, Maret itu adalah awal tahun. Bagaimana itu, bro? Ini kita bahas soal kalender loh ya. Kita lagi nggak bahas tentang dogma atau doktrin. Nggak bahas soal itu. Kita bahas soal kalender dulu. Bagaimana menarik bulan Januari menjadi awal tahun di kalender Masehi dari Uskup Dionysius, uskupnya orang Katolik. Jawablah. Bukalah itunya, mic-nya. Tapi yang penting dijawab ya. Kalau nggak dijawab, aku malas. Apa hubungannya coba? Gila ini orang. Kita Apa akan bahas hubungannya tanggal 25 kalender di Desember sini? sebagai nanti awal Enggak ada, tahun. itu agama Kamu nggak pagan. mau? Ngapain bahas-bahas yang itu? Pertanyaan saya nggak mau? tadi, Kamu apakah nggak orang mau? Kristen bisa merayakan Natal di sinagoge, Kamu nggak mau. rumah Kamu nggak mau ibadahnya bahas ini. Yahudi? Kan Sabar, gitu sabar. pertanyaannya. Nanti tenang. Perayaan-perayaan Yahudi juga nanti akan ada peralihan transmisi tanggal dan waktu kok. Itu mimpi. Tenang saja. Pertanyaan saya tolong hargai komal orang. Ngapain kau naik-naik antar Di sini saya cucian ke moderator. dekat Di sini pangkalan saya angkatan moderator, laut kok. buka Tinggal kamera? jawab Mau ngapain aja. kau ngajak orang ke situ? Nanti kita akan bahas itu nanti perayaan-perayaan Yahudi Ngapain tanggal kau ajak 25 orang Desember pergi perayaan antar Yahudi cucian tentang ke pangkalan apa? angkatan Nanti laut? sabar. Ngapain? Ya, dan juga soal Invictus itu nanti gampang gitu. Sekarang aku Buka tanyakan, kamera ngajak orang ke sana. perubahan awal Aneh. tahun Nggak nyambung. awal tahun Masehi dengan kalender solar itu berbeda. Kalender solar Nggak dalam nyambung. digunakan oleh Harusnya kamu orang bahas Yahudi. itu kenapa hari Sabtu jadi hari Minggu. Kuduskan hari Sabtu kok larinya ke hari Minggu. Harusnya aku bahas itu. Ngapain kok kalender kau bahas? Itu di kalender mana Sabtu dan Minggu, Juma. Hari pertama bagi Yahudi apa? Zuma, kau ini asal tahu aja Sabtu Hari dan pertama, Minggu. Tapi hari kamu pertama nggak bagi tahu Yahudi ada yang apa? Hari namanya pertama. Satu pekan itu berapa hari, Zuma? Kamu ini asal so aja bicara. Bagi Sekarang aku Yahudi tanya hari sama pertama itu apa? Bentar, gak usah banyak bicara sama saya. Dalam kalender, kalau kita bahas kalender di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sudah beda transmisi waktu. Transmisi mulai waktu ngaco. dan tanggal dan hari itu mengikuti Hari kalender. pertama, Contoh, hari pertama misal, bagi orang Yahudi ada yang apa? namanya kalender solar, ada yang namanya interlunar, ada kalender lunar, ada yang ngaco. namanya solar dan lunar. Itu dua kalender itu dengan 3 aspek yang akan dihitung. Apa aspeknya, Zuma? Kamu tahu? Hari pertama Matahari, bagi Yahudi bulan, supaya dan kau tahu bintang, kenapa Zuma. bisa berubah jadi hari Minggu. Sabar. Kamu sabar. Saya tanyakan dulu. Kenapa lain Nanti yang akan kita bahas bahas? tentang hari, jam, waktu, perubahan. Enggak Kenapa usah ada ngapain kau zona? kalender apa pula? Kenapa pula kau ibadahnya Udah. Memang orang seperti ini mau bahas tentang kenapa tanggal 25 Desember ditarik dari Maret itu aja nggak bisa. Kamu mau main-main sama kita, mau bahas tentang kalender, kamu aja nggak tahu tentang kalender. So-soan. Mau bahas tentang perayaan Yahudi, kamu aja nggak tahu perubahan jadwal-jadwalnya kayak Yahudi, perayaan Yahudi. Kalian itu ya memang asal ibadah aja kali itu. Asal tahu ini Masehi, ini Januari, Februari, April, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu sampai Desember. Padahal Januari itu bulan 12. Kalau diikuti dari Maret adalah awal tahun menurut kalender tertua di dunia ini, solar. Ya, baik solar, baik Bumina. Romus. Ya. Monitor. Nah, jadi kasih misalnya kalau yang dari Islam dikasih untuk mereka bertanya nggak apa-apa, tapi kalau mereka mulai berpolemik langsung diturunkan aja ya. Nah, terus kalau teman-teman yang dari aliran Kristen lainnya ya, mau dari Bethel, Pentakosta atau apa JO, kalau mau naik bolehlah mereka ini. Ya, kalau misalkan dia itu mau belajar, kalau mau bertanya, memang benar-benar bertanya tanggal 25 Desember, harusnya dia ngerti dulu. Kalender yang digunakan ini kalender apa? Kalau dia menghitung dari zaman menggunakan kalender Masehi, yaitu kalender solar, ya. Dan juga kalau mau menggunakan kalender Gregorian yang dibuat sama Uskup Gregorius, Paus Gregorius Agung, the Great, ya bisa. Tapi kalau misalkan dia menariknya itu dari kesimpulan zaman sekarang yang menggunakan kalender Masehi, nggak bisa. Bumina, nggak usah dijelasin Ibu Bina, biarin aja mereka bertanya terus.
Ya, maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya untuk ilmu aja sama mereka. Makanya kalau mereka itu kan menggunakan kalender lunar ya, makanya di Hijrah itu kan apa? Ya, kalau Islam kan menggunakan kalender lunar, yaitu perhitungan dari bulan. Makanya kenapa mereka melihat hilal. Topik yang kemarin sudah dijawab toh. Coba baca. Mana Bang Faruk? Suka dia sama Bang Faruk, udah gas lah Bang Faruk. Bisa. Aku kalau diskusi sama si Ampi ini, dia menghujat loh, menghujat Tuhannya. Masa disamakannya Tuhan, tangan Tuhannya sama tangan monyet? Disamakannya tangan Tuhannya sama tangan monyet. Kau sudah dijawab topikmu, makanya kau ganti toh. Iya, kau menghujat lo Ampi. Kau jujur, jangan kau kayak Islam baru kau tidak jujur. Kau menghujat lo, kau bilang tangan Yesus sama dengan tangan apa? Tidak jujur. Tangan Yesus sama dengan tangan siapa kau bilang? Kau itu memang tidak jujur, makanya. Jawab. Kau itu memang tidak jujur, makanya kau tangan Islam. Yesus sama Kalau dengan kau tangan Islam, siapa? itu kau tidak jujur, karena kau menipu jawab dalam dulu kau 3 hal, apa? toh. Ampi. Makanya kau itu orang nyerocos. Jangan gitu lah. Capek nyerocos saya. Oke, di sini ada Bang Pentol. Namanya hampir jorok, hampir namanya. Tolak kok Faruk katanya. Gak bisa Bang Kores. Oh, udahlah nggak apa-apa Ben, mau di ban aja nggak. Gak bisa. Ausnya langsung kena dia. Oh, Langsung pemberitahuan Bang Faruk ya. nggak bisa. Harus ganti akun, Kores. Nggak bisa, Kores. Ini apa itu? Apa itu? Mesin rumput. Suara Oh, Bang kereta Faruk lagi. Gak percaya aku. Modelan baru. Mana ada Scoopy kayak gitu. mesin rumput kau bilang itu ya, ngeri kali kau ya. Suara kereta aku kau bilang suara mesin rumput. Iya pula Bang Faruk rumput itu Bang Faruk betul juga kan, Nora nggak salah juga. Enggak. Bukan. Masa suara kereta kayak gitu sih? Masa iya? Coba nyalain Bang Faruk. Ini udah nyala ini. Gas. Iya Kak Nora. Kayak suara bot. Sabarlah itu, mudah-mudahan Kali Max ya. kita langsung ya. Max kita dapat ya. Yang beli 3 juta. Turun kan sih. Enggak King, siapa tahu kan King, ada hamba Allah. Bang Faruk, ini ku danain Bang Faruk sekitar segini 8 juta beli yang second nah. Siapa tahu. Kau siapa nama? King. Berani kau turunkan aku, awas kau King. Ku blokir kau. Ku blokir kau monyong. Iya tadi katanya turunkan Kak Nora. Astagfirullah King. Kok kayak gitu kau ya King ya? Hebat kau ya. Kirain mesin dompeng. Turunkan salah alasan kau cari ini kau biar supaya Kak Nora nggak bilangin kau bilanglah turunkan sisa lala King. Tadi kok ada titingan tadi. Ya naik, aku bukan moderator. Si Kores dinaikkan, Kores. Sama aku juga bukan moderator, si King. Bagi ini cuma berkah, silakan bagi yang mau berbagi koin ya, berbagi koin. Bagi koin Gua ini dong promosi program dulu dong, mumpung sebelum Jumatan. Jumat berkah bener, baru keingetan. Ya, silakan. King, besarkan si Bang Kores. Faruk izin ini ya, izin program ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King, besarkan si Kores. Besarkan Kores. Sakit telinga aku dengar suara si Kores ini, Bah.
Kalian tahu apa ini? Enggak. Udah ngomong aja. Ini aib Tuhannya Tritung. Mana? Mana apa yang mau gue promokan itu? Bukan, itu tisu. Ini. Ya ini ikhwan ya, jadi Kores membuka program wakaf buku untuk santri-santri. Kalian kalau ingin melihat generasi penerus kita berikutnya di tahun-tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, kalian ikutilah program wakaf buku ini untuk santri ya. Jadi kalian beli buku ini bukan untuk kalian tapi untuk santri. Ditargetkan 300 buku, alhamdulillah sudah terjual 16 ya. Program ini baru dibuka dari 2 hari kemarin. Nah, ini bukunya akan nanti disalurkan, didistribusikan ke pesantren Darut Tauhid binaan Ustadz Aagim gitu. Dan kalian yang mau tergerak untuk beramal jariah untuk mewakafkan buku ini ke santri-santri di sana, silahkan DM akun Kores yang ini, yang Perak Istar ini, atau kalian chat ke nomor Kores yang udah tahu ya. Nah, kalian bisa wakaf, bisa langsung 10, bisa langsung 5 buku, 3 gitu. 1 juga nggak apa-apa, cuma lebih afdol banyak supaya cepet beres program gua gitu ikhwan ya. Nanti kalau udah chat, gua akan kasih kontak rekening yang nyetak buku ini gitu. Jadi langsung terkumpul di sana. Dan update sekarang bukunya sudah terjual 16. Nanti kalau udah 300, rombongan Kores dan kawan-kawan akan berangkat ke Bandung untuk mendistribusikan ini. Insya Allah kita janjian sama Aagimnya. Harga 1 bang, oh iya lupa. Nah ini 1 bukunya 100.000 per 1 buku. Ini bukunya kalau kalian nggak tahu, ini buku tuh buatan Ustadz Abdul Wafi dan Akimoto. Paket bilang, kan ada 2 itu. Oh dapat 2 ya? Itu kan Dapat ada 2. 1 ini. 2. Oh ada 2. Oh yang ini ya sama yang satu lagi, tunggu. Iya, sama itu ada apa? 2 itu. Sama Palestina. Yang ini ya? Ya, yang putih tuh, yang putih. Putih mana ini? Ini. Oh yang ini ya nih. Nanti jadi kalian 100.000 dapat 2 buku ikhwan, alhamdulillah. Gua nggak ngambil bati sama sekali ya dari penjualan, dari Akimoto sama Ustadz Wafi juga 100.000 dia. Ini gua membantu supaya cepat regenerasi kita. Gitu. Oke, DM ke akun Perak Istar yang ini atau kalian chat kontaknya Kores ikhwan. Semangat beramal jariah untuk perjuangan umat, dialog lintas iman. Kita juga promosikan. Thank you. Bang Peres, Bang Kores, kita juga promosikan juga di sini. Oh iya, mantap. Iya. Ya alhamdulillah buku dari Pak Arif sudah nyampe kemarin, dari Bang Dio udah nyampe 2 hari yang lalu. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah belikan saya buku itu yang tadi ya. Terima kasih ya. Kemarin dari Ustadz Dio tuh ada sekitar 6 orang lebih yang beli ya. Orang Malaysia 2 buku. Itu sebenarnya yang Ustadz Dio sampein sama yang gue sampein sama itu. Programnya sama. Yeah. Cuma kalau Ustadz Dio dia masih perorangan. Kalau gue supaya cepat kejual bukunya langsung main wakaf buku aja. Jadi nanti yang baca langsung santri-santri aja. Lebih efektif. Karena kalau misalnya dibaca sendiri kan jatuhnya kalian keilmuan pribadi. Tapi kalau santri dia pasti punya murid, dia pasti ngajar, dia pasti dakwah. Gitu. Waduh si King berbahaya. Tunggu King, belum ada penghujat. Aki Kores. Yang dihibahin yang mana? Apa? Yang dihibahin tunggu ya. Betul. Anjing syukur. Mampus lu goblok. Banyak yang lain lu Bang Faruk. AI itu Bang Faruk ngeri-ngeri kan, lucu-lucuan sampai ke Tuhannya lu. Anjing itu hidungnya sama bibirnya udah dicakar. Di hidung kan ada Tuhan tuh, ya nggak? Bibirnya bacot mulu, cakar dua-duanya sama kucing. Sudah aneh memang orangnya. Bagi yang di daerah Jabodetabek, Jakarta sekitarnya dan daerah Jawa, persiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat ya.
Bagi yang di Medan, insya Allah jam 12 sudah bisa mempersiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat. Bagi yang di Kalimantan, selamat menunaikan sholat Jumat. Bagi yang di daerah timur, selamat sudah menunaikan sholat Jumat. Aku pernah dulu waktu ngimamin sholat di musolaku, kucing itu naik ke pundakku. Nggak dicakarnya aku dong. Wah, disayang. Udah tahu nih mualaf nih gitu. Sama. Aku Belum, tempat gua belum, Jips. kucingku ada 7. Kalau aku sholat itu mereka kelilingi aku aja, nggak mau ganggu juga. Kalau itu kucing itu oke lah. Mungkin karena itu yang kasih dia makan, jinak dia sama Iya. itu kan. Ini kucing iya. liar. Kucing liar. Rumahnya dia ada masuk ke Masya dalam Allah. musola. Nggak tahu kita. Tiba sholat dimulai, waktu aku posisi sujud, dia keluar dari ruang speakernya musola. Manjat Iya, dia iya. naik ke sini tuh. Jadi aku nantikan dulu lah sujudku, tunggu dulu dia kan berpindah ke bawah, baru aku naik, baru kita sujudku gitu loh. Berpindah pas aku duduk di antara sujud, dia naik nih di pundakku ini dia. Selalu dia duduk kayak gini kucingnya, baru berpaling mau dipancatnya aku tengok muka aku kayak gini. Sampai aku naik berdiri terus pergi dia. Di situ Wih, kita mantap. sadar kan. Kita pikir dulu respon kucing kayak gitu loh kepada semua orang kan selama tidak mengganggu dia kan. Rupanya pendeta dicakar ya. Kucing tahu. Kucing ngerti. Gue juga punya pengalaman pengalaman menarik soal sholat itu. Jadi kan kalau Tinora dikelilingin kucing, Bang Faruk kucing naik ke pundak gitu. Nah kalau gue pas sholat, pundak gue ditepok, nah gitu kan. Terus gue nengok, ada yang sholat di belakang, gitu. Apa sih nggak nyambung? Nah, gue pernah nasi Ngomong korek. apa, Ahli Kores? Ini para mualaf Ikhwan, Jibril. para mualaf ini nggak ngerti mereka. Bersiap-siap menunaikan ibadah sholat Jumat. Bagi yang tidak menunaikan, dia cantik. Waktu Indonesia Barat belum. Ini gue kasih paham. Jadi pas gue sholat ditepok pundak gue nengok gitu. Terus? Ya batal lah sholatnya. Yang nepok itu siapa? Ahli Tengok Kores. si Jai. Kucing aku sekarang suka ke gereja, berak di pintu. Anjing itu jahat. Jahat tuh. Nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini gue kasih paham ini. Kalau yang nggak ngerti gini gue kasih paham. Kalau ada lu lagi sholat, pundak lu ditepok, itu artinya yang nepok ini bermakmum kan gitu. Ya. Bermakmum. Gua waktu zaman itu belum ngerti gua. Jadi gua udah sholat, udah 2 rakaat 3 rakaat, ditepok pundak gua. Nengok gua, ada apa Pak? Gua tanya gitu. Pas gua nanya gitu, bapaknya lagi takbir mau makmum kan. Gua tanya, ada apa Pak? Bapaknya nengok juga. Hah? Gua sama-sama berdua itu gitu kan. Gua nggak tahu dia mau ngapain, si bapaknya loh kok ini imamnya nengok gitu maksudnya. Baru ngerti kan di bawah kan gitu loh deh. Akhirnya gue baru tahu kalau ditepok artinya bermakmum. Di situ gue belajar agama bener-bener gitu. Gue waktu itu sholat di pom bensin. Jadi pas sholat asar kalau nggak salah pulang SMA gitu. Iya, baru paham, baru ngerti. Tapi aku punya pengalaman ini nyata Bang Kores. Iya. Beberapa tahun lalu kan di tempat aku kerja ini waktu itu bulan Ramadan kan. Jadi kami sholat maghrib, ya kan. Jadi yang menjadi imam aku sesama satpam. Pertama sholat berdua aku sama temanku, orang Aceh. Dan ini di belakang sebelah kanan si kawan ini
sebelah kananku ini. Lalu setelah itu datang karyawan lain, ditepuknya yang di sebelah ini juga, nggak mau mundur juga dia. Ditepuknya batal loh, nggak boleh. Wallahi, kisahnya itu. Enggak, itu abang Memang live imam Cuman gini loh, Sal. iya harusnya maju ke depan. Kalau aku maju ke depan, maju nanti mereka ke depan lagi, fitnahnya gue bikin. Dasarnya kan kita udah tahu nih, makmum nggak ada ilmu. Nih, kan makmum nggak ada ilmu ini. Kalau kita bikin nanti ilmu, gawat kita. Nanti sampai kita ke 3 kilometer ke depan sana jalan-jalan nanti. Jadi kalau maju, makmumnya maju juga dia. Maju juga takutnya. Itu pikirkan. Jadi kan, gue bilang lah sama anggotaku ini, hak sini kau bilang. Iya siap dan kata dia. Tadi waktu kau sholat datang ke kedua kalinya, ya kan? Gue bilang, kau tepuk pundak si Yusran. Sebelah kananku dia, anggotaku juga kan? Iya dan kata dia. San, ketika ditepuk pundakmu, kenapa kok gak mundur? Dan ini si ajar ini lasak kali orang sholat ditepuk-tepuk katanya. Jadi datang Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Polres, sholat. Ya silakan Bunda. Ya Bang Faruk, aku boleh tanya. Apa itu Bunda? Ya gini, kemarin tuh kan yang lagi ada apa ya VT-nya Bang
Faruk yang apa bantu panti Panti. asuhan. Boleh. Emang kita sedekah itu ke siapa aja? Maksud aku gitu. Ke siapa aja. Lah aku tanya sama Bang Faruk itu OT apa panti asuhan Isra, yatim piatu atau apa Bang Faruk bilang itu apa yang namanya oten itu oten. Maksud aku gini, emang boleh tapi ada prioritas nggak sih sebenarnya seperti itu Mbak Nora sama Bang Faruk gitu. Kalau gini kan kalau kita ibaratnya gini kita ngasih oten itu kan pemahamannya begitu banyak lah kalau lihatnya lumayan gitu kan. Terus kenapa nggak dikasih yang ya bagi-bagilah gitu Bang Faruk itu aja boleh. Oke, coba saya luruskan bundanya. Oke. Bentar. Jadi yang terjadi pada waktu itu memang qadarullah. Ya. Alami terjadi tanpa rekayasa gitu loh. Dan saya pun sempat berpikir awalnya ketika di Komal, apa ya hikmah bisa diambil dari sini? Apa pelajaran bisa diambil dari sini gitu loh. Beliau itu naik, udah. Ketika beliau naik, ya kan kita ketahui dia adalah panti asuhan Kristen, kan gitu. Nah, saya kasih kesempatan sama teman-teman, kan nggak mungkin saya batasi teman-teman untuk melakukan kebaikan. Iya betul. Saya larang melakukan kebaikan. Saya bilang sama teman-teman yang mau berbagi ke beliau itu silakan, tapi karena maaf ya, karena kita belum kenal beliau, boleh melalui aku karena aku dapat info dia orang Medan. Kan gitu. Saya akan datang sendiri ke sana. Takutnya kan tipu-tipu, katanya panti asuhan, rupanya bukan panti asuhan, kan gitu. Sindikat dari penipuan mereka. Oke, dikirimlah melalui aku. Kan gitu, setiap ada yang masuk saya bilang dari Siburan sekian, namanya saya sebutkan. Ngomong di bawah, siapa yang nggak saya sebutkan namanya ketika transfer, dapatlah 9,4 juta. Ya, saya lakukan perjalanan nih dari tempat saya ke tempat dia itu 4 jam perjalanan. Saya di jalan berpikir ini apa rencana Allah di balik ini. Ternyata Bunda, ya hikmah yang mau diambil dari situ, Allah ingin membukakan siapa Edis TV yang sebenarnya. Terus lanjut. Karena gini Bunda, ternyata pemilik panti asuhan ini sudah beberapa kali nonton Bang Faruk dan nonton Edis TV. Iya. Gitu loh. Dia mau bilang, mau menyampaikan seperti ini ke kita. Aku berkali-kali minta naik ke Komal Kristen. Sampai dia bilang, abang kenal Edis TV, kata dia. Iya, aku bilang. Loh, ini penggemar Edis TV. Nunduk dia Bunda, dia nunduk gini terus netes air matanya. Aku berkali-kali naik ke Komal dia, tapi nggak dikasihnya aku naik. Aku meminta tolong. Malahan ketika anak pentiku minta naik ke Komal, ke Komal Islam, itulah bahasa yang disampaikan dia. Islamlah yang memberikan kami pertolongan. Itu yang ternyata itu yang mau ditunjukkan Allah. Apa? Edis itu hatinya keji. Jangan hanya
besar. Tapi ini dilihat konteksnya itu sering menunjuk kepada satu pelakunya hewan. Frase kata benda. Kenapa jamak? Coba Kenapa kata bahasanya jamak? Buktikan behemoth itu tunggal atau jamak, coba datanya di mana? Biasa. Gini Pak ya, kalau Eloh